وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang Muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Qoria Ulfia Syarifah. Semoga apa yang dibacakan dapat menjadi amal dan pahala untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Abdul Aziz. Kepada Saudara Abdul Aziz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمة التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحة ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga di pagi yang berbahagia ini kami bisa berkumpul pada acara ulang tahun Rumah Sakit Awal Bros yang ketiga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kami kepada petunjuk agamamu yang benar dan yang kami harapkan syafaatnya pada hari kemudian. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Ya Allah, sampaikan juga salawat, salam, dan ampunanmu kepada para pendahulu kami, bapak dan ibu kami, kaum kerabat kami, dan terkhususnya ya Allah, kepada pendiri Rumah Sakit Awal Bros, almarhum Haji Awaludin dan almarhumah Muslamah Ali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan mereka. Terimalah seluruh amalan mereka. Tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu, dan jadikanlah mereka menjadi penghuni syurgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, begitu juga kepada kami ya Allah. Berikanlah kepada kami rahmat dan hidayahmu, petunjuk dan arahanmu, agar kami senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Mudahkanlah kami ya Allah dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, begitu juga kepada rumah sakit kami ini ya Allah. Jadikanlah rumah sakit kami ini menjadi rumah sakit yang terpercaya, rumah sakit yang amanah, mengemban nilai-nilai kemanusiaan, sehingga rumah sakit kami ini dapat menjadi perantara kesembuhan, dapat menjadi perantara pengobatan kepada siapapun yang membutuhkannya. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mewujudkan visi rumah sakit kami, yaitu care and cure. Ya Allah, rumah sakit yang peduli dan mengobati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu rahmat-Mu dan berkah atas acara kami ini ya Allah. Berkahilah acara ini, jadikanlah acara ini sebagai acara yang dapat meningkatkan nilai persaudaraan kami, keakraban kami, persatuan kami, sehingga kami dapat membawa nama baik Rumah Sakit Awal Bros Ayan ini menjadi lebih baik lagi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dina tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kami Abdul Aziz. Semoga doa yang disampaikan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi niat baik kita ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan untuk para hadirin agar berdiri. Baik Dila, pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, kita sama-sama merayakan dan berkumpul
untuk perayaan ulang tahun ketiga Rumah Sakit Awal Bros Ayani dengan tema Kesehatan untuk Anda. Betul sekali, Dika. Boleh kita kilas balik sejenak. Rumah Sakit Awal Bros Ayani sebelumnya merupakan klinik Ayani yang bertempat di Jalan Jenderal Ayani nomor 73 yang berdiri pada tanggal 15 Oktober 2007. dan mulai bergabung dengan Awal Bros Hospital Group pada tanggal 1 April 2015 dan beralih nama menjadi Rumah Sakit Awal Bros Ayani pada tanggal 1 April 2018. Betul sekali, Dika. Lebih baiknya kita tidak usah spoiler. Bagaimana kita ajak para hadirin dan juga tamu virtual kita untuk menyaksikan cuplikan company profile dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Selamat menyaksikan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Awal Bros Ayani kepada Dr. Fani Farhan Syamars. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama berkumpul di Aula Sultan Syarif Kasim Rumah Sakit Awal Bros Ayani dalam rangka syukuran ulang tahun Rumah Sakit Awal Bros Ayani yang ketiga sekaligus halal bihalal. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Direktur PT Perdana Utama Mandiri Bapak Insinyur Arfan Awaludin Mars. Yang saya hormati para komisaris Rumah Sakit Awal Bros Group dan para pemegang saham yang saat ini juga hadir secara virtual. Yang saya hormati para direksi Rumah Sakit Awal Bros Group. Tadi saya lihat secara virtual Dr. Jimmy, Dr. Mutiara Arcan, Dr. Widya Putri, Dr. Sofi Sumarlin, dan para manajer yang juga ikut hadir secara virtual. Dan juga yang saya hormati para dokter spesialis Rumah Sakit Awal Bros Ayani yang sangat kami banggakan, dan juga para dokter umum, para karyawan-karyawati Rumah Sakit Awal Bros Ayani yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, mungkin itu kata yang patut kita sampaikan di hari ini, walaupun sebenarnya jatuh ulang tahun Ayani Awal Bros Ayani itu tanggal 14 Mei. Dikarenakan kemarin bertepatan dengan hari Lebaran, hari Idul Fitri yang kedua, kemudian coba kita undur sehingga bisa kita bersama-sama berkumpul. Dan dalam masih suasana hari raya, saya mewakili manajemen Rumah Sakit Awal Bros Ayani mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair, minal a'idin wal fa'izin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah dan kita bisa dipertemukan oleh Ramadan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa 3 tahun Rumah Sakit Awal Bros Ayani sudah ikut berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan khususnya di Kota Pekanbaru dan umumnya di Provinsi Riau.
banyak hal yang sudah kita lakukan, kita upayakan untuk menyempurnakan pelayanan kita kepada masyarakat. Namun tentunya usaha-usaha itu masih terus harus lebih kita giatkan, lebih kita tingkatkan, apalagi ketika di era pandemi saat ini, ya. Kalau boleh kemudian kita flashback ke 1 tahun yang lalu, di bulan Maret 2020, ketika awal-awal pandemi mulai masuk juga ke Provinsi Riau, ya. Ketika itu kebetulan juga kita di Ayani, di Awal Bros Ayani sedang kita upayakan untuk membuka lantai 6, ya. Dan saya ingat waktu itu di hari Minggu, Pak Arfan mengumpulkan kita semua, ya, dikumpulkan setelah Pak Arfan bertemu dengan Pak Gubernur untuk kita segera menyiapkan ruangan rawat inap khusus COVID di lantai 6 waktu itu, dan kita langsung kita upayakan dalam kurang lebih mungkin 2 minggu, ya, 2 minggu kita upayakan selesai dan bisa kita terima pasien-pasien COVID waktu itu. Nah, upaya-upaya tersebut di awal-awal kita menemui kendala-kendala di mana ya kita tidak mengetahui apakah ini akan dijamin atau tidak oleh negara, tetapi kemudian kita bertekad, ya, bahwa kita harus membantu pemerintah saat itu. Kita siapkan satu ruangan, satu lantai untuk perawatan pasien-pasien COVID. Yang pada saat itu hanya Rumah Sakit Arifin Ahmad yang sudah menyiapkan dan rumah sakit lain belum. Tetapi alhamdulillah berkat komitmen dari owner, ya, bahwa ayo kita menjadi rumah sakit terdepan juga untuk melayani pasien-pasien COVID. Dan sampai saat ini, ya, kita juga tetap melayani dan penyempurnaan layanan COVID itu pun kita lakukan, seperti kita menyediakan ruangan operasi khusus COVID, kemudian ruangan intensif kita tambah terus, ya. Kemudian juga program-program rehabilitasi post COVID juga kita lakukan. Nah, Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, dan mungkin kalau bisa dilihat di video di belakang itu kita flashback bagaimana waktu itu di awal-awal kita kesulitan dalam menyiapkan alat pelindung diri, ya. Saat itu sangat langka, baju hazmat, kemudian ya masker, ya seperti pelindung-pelindung yang lain. Akhirnya kita mencoba berikhtiar untuk membuat sendiri baju hazmat, sehingga kemudian kita produksi waktu itu. Dan alhamdulillah itu bisa tercukupi untuk kebutuhan-kebutuhan tenaga kesehatan kita dalam melayani pasien-pasien COVID. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan kurang lebih 1,5 tahun melayani pasien-pasien COVID ini akhirnya juga memang berdampak kepada tenaga-tenaga kesehatan kita. Ada beberapa dokter spesialis, dokter umum, ya, tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang di rumah sakit kami yang juga ikut terpapar. Tapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa semuanya diberikan kesehatan pada akhirnya, ya. Dan kita terus berdoa mudah-mudahan di tengah pandemi yang saat ini mungkin bisa dikatakan gelombang kedua atau gelombang ketiga lah, seperti itu. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melayani pasien-pasien kita seluruhnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin banyak berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Arfan selaku komisaris dan juga para pemegang saham yang lain atas dukungannya selama ini kepada kami, ya. Beliau tidak bosan-bosan mungkin membimbing kami, ya, memberikan arahan-arahan bagaimana sehingga pengelolaan rumah sakit bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para dokter spesialis, dokter umum, berkat kerjasamanya udah tahun ketiga ini alhamdulillah kita bisa mencapai, ya, target-target yang telah ditetapkan. Tapi sesungguhnya kemudian target-target ke depan lebih berat lagi. Nah, mohon terus dukungan dari para dokter spesialis, dokter umum, para karyawan dan karyawati
Rumah Sakit Awal Bros Ayani, mari terus kita bergandengan tangan, kita berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kita, untuk selalu menjaga komunikasi yang baik antar karyawan, antar unit maupun antar bagian. Sehingga kemudian masalah-masalah yang akan kita temui di lapangan bisa diselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para rekanan, ya, baik rekanan medis maupun rekanan umum, dan juga para awak media, media cetak maupun media sosial. Tanpa kerjasama, tanpa dukungan Bapak Ibu semua, maka kami tidak akan bisa sesukses sampai saat ini. Dan terus kami meminta dukungan untuk bisa terus kami berkiprah di dunia kesehatan ini, dalam pelayanan kesehatan di Pekanbaru, khususnya di Riau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, dan tidak lupa kepada para panitia yang sudah berupaya untuk mengadakan acara walaupun secara sederhana, ya, walaupun kondisi kita seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita tujukan, apa yang kita cita-citakan bisa diijabah, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fandi Farhan Syahmas. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Komisaris Awal Bros Hospital Group, Bapak Insinyur Arfan Awaludin Mars. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga besar Rumah Sakit Awal Bros Group yang kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah, karunia, dan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya di bulan Syawal ini, setelah kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, kesempatan ini kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, semoga kita menjadi yang fitri, menjadi yang kembali suci, dan kita sebagai tenaga kesehatan bisa menjalankan profesi kita untuk membantu kemanusiaan yang kita bisa karyakan selama ini. Atas nama para pemegang saham Grup Awal Bros, kami mengucapkan terima kasih. Di tahun yang ketiga Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani ini telah banyak yang dilakukan, dan tentu juga telah banyak yang telah diberikan kepada masyarakat, terutama di masa pandemi ini. Begitu banyak yang telah kita raih, walaupun dalam usia 3 tahun, kami turut bangga dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya, di mana kita bisa berkiprah membantu sesama, dan tentunya ini adalah wujud dari salah satu nilai-nilai dari Rumah Sakit Awal Bros Group. Kan ada prima ya, prima, profesional, rapih, ibadah, mendengarkan, asertif. Nah, ada ibadahnya. Tentu ibadah dalam arti luas. Terima kasih sekali kepada teman-teman telah menjalankan nilai-nilai itu.
Dan tentunya mari kita lakukan terus pengembangan-pengembangan dan tidak henti-hentinya kita selalu berinovasi. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan nilai ibadah dan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik serta membantu kepada sesama. Sekali lagi teman-teman, selamat kepada Dr. Fani dan tim dan seluruh grup Rumah Sakit Awal Bros. Teruslah berkarya, teruslah berinovasi. Kita jadikan tempat kita ini sebagai sesuatu yang bisa membantu sesama. Apalagi pemerintah sudah mencanangkan dan menghimbau kepada kita seluruh rumah sakit, terutama di Provinsi Riau, untuk lebih memperhatikan masyarakat yang lagi masa pandemi, yang terpapar pandemi, untuk lebih, terutama yang mengalami penyakit yang berat, bisa kita bantu. Sekali lagi teman-teman, selamat, jaga kesehatan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Arfan Awaludin yang telah memberikan kata sambutannya. Baiklah, seperti biasa, setiap pagi kita selalu mendengarkan lagu yang selalu terngiang-ngiang, bahkan mungkin sama kita sampai hafal. Betul ya Bapak Ibu ya? Izin sebelumnya boleh kita mendengarkan lagi sebuah lagu yang mana di dalamnya sudah dikemas dengan sangat apik, terdiri dari visi dan misi Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita sama-sama mendengarkan lagu Mars Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Selamat mendengarkan. Rumah Sakit Awal Bros Ayani, jadi moto kami, menjadi rumah sakit yang terpercaya, bermutu bersama kita maju. Dengar derap langkah kami, semangat melayani dengan prima profesional, rapi ibadah mendengarkan juga aseti. Akan menyertai Anda, pelayanan kesehatan yang penuh, mengutamakan keselamatan, semangat melayani dengan hati, layanan bermutu untuk negeri. Dengarlah derap langkah kami, semangat melayani dengan prima profesional, rapi ibadah mendengarkan juga aseti. Dengar derap langkah kami, semangat melayani dengan prima profesional, rapi ibadah mendengarkan juga aseti. Doa kami untuk Anda, doa kami untuk Anda, untuk Indonesia. Oke, baik Dila, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lagu Mars dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Betul sekali, ini bukan hanya dikemas dengan epik, tapi dikemas dengan sangat amat mewah. Benar. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu kepada jajaran direksi dan yang meriah. betul sekali.
Dila, kalau sedang berulang tahun saat ini, Iya betul. kurang lengkap rasanya apabila kita tidak ada acara pemotongan kue atau tumpeng. Betul sekali. Apalagi sudah ada di pojok kanan kita kue ulang tahun beserta tumpeng. Izin panitia mungkin boleh dibawa ke tengah-tengah kita. Rumah Sakit Awal Bros Ayani untuk melakukan acara pemotongan kue dan ulang tahun sebagai simbolis. Dan juga izin kami menjemput jajaran direksi Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Dengan dipotongnya tumpeng, mari kita sama-sama mengucapkan selamat hari jadi yang ketiga tahun untuk Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Kesehatan untuk Anda. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Baik, Dok Fani, izin kita mau memberikan suapan pertama untuk kepada siapa, Dok? Oh, baik. Piring pertama. Oh, baik. Dekat ulang tahun. Boleh. Piring pertama untuk Dr. Nick. Baik, boleh izin kita ajak sebentar Bapak dan Ibu untuk foto bersama. Iya, Pak. Silakan di tengah, Pak. Untuk Bapak Arfan. Iya, Pak. Untuk Indonesia. Kami persilahkan kepada hadirin untuk dapat mencicipi makanan yang sudah disiapkan oleh panitia. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk mencicipi jamuan kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Awal Bros Ayani yang ketiga, kesehatan untuk Anda. Acara selanjutnya, Dila, Iya, Dika. akan ada hiburan yang seru sepertinya. Wow. Dan kita akan sama-sama saksikan tari persembahan yang akan
yang akan ditampilkan oleh tim IPCN Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Betul sekali, dan dengar-dengarnya tari persembahan ini tari persembahan yang lain daripada yang lain. Benar. Mari sama-sama kita saksikan aja kalau gitu ya. Baik, mari kita panggilkan tim dari IPCN Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Kepada tim IPCN Rumah Sakit Awal Bros Ayani kami persilahkan. Nah, jadi begitu tadi Dila. Meriah sekali ya. Meriah sekali. Ini di luar dari briefing, sampai direksi juga ikut loh on frame. Terima kasih Dr. Fani, Dr. Dian, Dr. Dery. Bukan Awal Bros namanya kalau nggak menciptakan sesuatu yang kreatif dan Betul. juga bermanfaat bagi kita Betul semua. sekali. Jadi tadi sedikit kami jelaskan, tim IPCN dari Awal Bros Ayani mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, dan juga yang nggak kalah penting itu seru. Betul sekali, dan juga berstandar WHO. Baiklah. Jadi acara selanjutnya, Ya, acara yang kita tunggu-tunggu juga. betul ditunggu oleh seluruh karyawan Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Apa sih acaranya, Dika? Nah, jadi kita jelaskan sedikit. Rumah Sakit Awal Bros Ayani itu mengadakan perlombaan karyawan terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. Kami mohon Wow. tepuk tangannya. Tepuk tangannya Bapak boleh. dan Ibu. Dimana dari karyawan terfavorit ini banyak sekali kategorinya ya, Dika ya. Benar. Baiklah, kalau gitu kita langsung aja ke kategori pertama, yaitu karyawan terfavorit dari pelayanan medis. Dan berikut nominasinya. Kategori pelayanan medis terfavorit, Dr. Dewi, Dr. Fadila Rizky Putri, dan Dr. Yandri Puji Haskoro. Sebelumnya kita izin jemput dulu Dr. Dian Marsudiwati Ali untuk memberikan hadiah. Kepada Dr. Dian, kami persilahkan. Kepada para kandidat, mungkin sudah bersiap-siap. Udah mulai deg-degan. Kira-kira siapa sih pemenang dari pelayanan medis terfavorit? Dan berikut pemenangnya akan dibacakan oleh Dr. Dian. Silakan di tengah, Dokter. Dan pemenangnya untuk kategori pelayanan medis favorit jatuh kepada Oh ya, mohon maaf. Ternyata diberikan kepada Dr. Fadila Rizky Putri. Kepada Dr. Fadila Rizky Putri, kami ucapkan selamat. Mungkin yang mewakili Feby. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Fadila dari SDM. Hadiahnya luar biasa ya. Mini gold. Kita dokumentasi sejenak. Terima
Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Sadila yang kali ini diwakilkan oleh Saudara Feby. Dan nominasi selanjutnya, penunjang medis terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. Dan nominasinya adalah Tesalonika Vicentia AMD AK, Mika Safira AMD PK, dan Sanyoto Pamungkas AMD S. Kami minta kesediaan Dr. Dian Marsudiwati Ali untuk membacakan pemenang di kategori penunjang medis terfavorit. maaf ya, maaf. Baiklah, untuk kategori penunjang medis terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021 jatuh kepada, ayo yang merasa menang tunjuk tangan penunjang medis. Corona tidak boleh menang. Jatuh kepada Sanyoto Pamungkas AMDF. Selamat kepada Sanyoto Pamungkas AMD. Kami persilakan untuk bergabung bersama kami. terima kasih kepada Bapak Sanyoto. Selanjutnya, di kategori keperawatan terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. Nominasinya adalah Kristina Windy Arti AMD Dina Pratiwi AMD Cap, dan yang terakhir Hanisa Asrul AMD Izin kami jemput ibunda keperawatan kami. Tes. Terima kasih panitia dan tim semuanya yang telah menyelenggarakan ini. Untuk kategori karyawan favorit keperawatan jatuh kepada Dina Pratiwi AMDK dari unit hemodialisa. Kami mengucapkan kepada Dina Pratiwi yang telah memenangkan kategori keperawatan terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. kepada Dina Pratiwi kami minta kesediaannya untuk bergabung bersama kami. Kurang ke tengah. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada Dina Pratiwi. Untuk kategori selanjutnya, nominasi pengembangan dan pemasaran terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. Nominasinya adalah Mondi Larantika SP, Riza Mulyasari, Sigma Pribadi Apiantara SE. izin kita jemput kepada Dr. Duriani untuk dapat memberikan penghargaan kepada karyawan favorit. Kayaknya udah di TWN tuh Pak. Ya, terima kasih panitia. Ini untuk bagian pengembangan dan pemasaran. Yang terfavorit adalah ada nggak orangnya? Riza Mulyasari. Pak.
selamat kepada Kak Riza Mulyasari. Kami minta kesediaannya untuk bergabung bersama kami. Untuk kategori selanjutnya yaitu SDM dan Umum Terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. Nominasinya adalah Khairul Abadi, Sandra Kumalakarya MBTEK, Sri Mardia SKM. Izin kita jemput kepada Ibu Dery Indriani. Kepada Ibu Dery, kami persilahkan. Baiklah, untuk karyawan favorit untuk Departemen SDM Umum untuk Rumah Sakit Awal Bros Ayani adalah Sandra Kumalasari. Kepada Kak Sandra Kumalasari, harap bisa bergabung bersama kami di depan. Sandra Kumalasari merupakan Sekretaris Direktur Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Sekali lagi selamat kepada Sandra Kumalasari. Baik, kategori selanjutnya yaitu kategori dari Keuangan, Akuntansi, dan IT Terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. Nominasinya adalah Ade Yulinar Malau SIP, Randi Okta Miranda Eskom, Weldi Syahputra AMD. dan izin kami jemput Ibu Aisyah untuk memberikan sertifikat dan mengumumkan pemenang Kepada kategori. Ibu Aisyah, kami persilakan. Terima kasih. Kayaknya saya akan sebutkan nama saya sebagai pemenang. Baiklah, kalian favorit Departemen Keuangan dan IT Rumah Sakit Awal Bros Ayani tahun 2021 jatuh kepada nggak hadir ya? Oh, ada di belakang. Randi Okta Miranda. Meminta kesediaan Bang Randi Okta Miranda bergabung bersama kami. Kami ucapkan selamat kepada Saudara Randi Okta Miranda yang telah memenangkan Keuangan, Akuntansi, dan IT Terfavorit 2021. Oke. Selanjutnya, nominasi untuk dokter spesialis terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. Nominasinya adalah Dr. Johnson SPP, Dr. Muhammad Wirhan Azari SPPD, Dr. Sriwini SPS, izin kita jemput kepada Bapak Arfan Awaludin untuk menyerahkan dan mengumumkan pemenang dari dokter spesialis terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. kepada Bapak kami persilahkan. Dan pemenang Diumumkan ke? Sebutkan namanya. Dr. Wirhan. Dr. Muhammad Wirhan Asari, SPPD. selamat kami ucapkan kepada Dr. Wirhan. Kepada Dr. Wirhan atau yang mewakili, Kami persilahkan. kami persilakan untuk bergabung bersama kami di depan. Atau yang mewakili, Dikarenakan Dr. Wirhan sedang praktek, izin Dr. Dian untuk mewakili. Selamat kami ucapkan kepada Dr. Wirhan yang telah memenangkan kategori dokter spesialis terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021.
untuk kategori terakhir, Iya, betul. Kategori yang sudah ditunggu-tunggu. kategori direksi terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. Nominasinya adalah Dr. Doriani Simatupang, Dr. Dian Markudiwati Ali Mars, Nurse Mariani Juliana Siregar, expert. Izin kita jemput sebelum mengumumkan pemenangnya. Izin Bu Amnah boleh mengumumkan dan memberikan hadiah kepada pemenang dalam kategori direksi terfavorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021. Wah, kalau saya udah feeling nih. Direksi favorit Rumah Sakit Awal Bros Ayani tahun 2021. Nurse Mas Niari Juliana Siregar, escape. Halo, saya udah colek Mbak Imas. Terima kasih kepada Bu Amna yang telah memberikan hadiah, dan selamat kami ucapkan kepada Ibu Imas. Baik, selain kategori karyawan terfavorit, Rumah Sakit Awal Bros Ayani juga mengikut sertakan lomba 5R Dika. benar sekali Dila. Jadi perlombaan 5R ini adalah perlombaan yang diadakan oleh Rumah Sakit Awal Bros Ayani dan diikuti oleh setiap divisi yang ada di rumah sakit. Betul sekali. Kita langsung aja. Langsung aja, tapi tunggu dulu, sedikit kita jelaskan. 5R itu adalah mencerminkan sikap rapi, resik, rawat, rajin, dan juga ringkas. Betul sekali. 5R dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani, kira-kira siapa ya pemenangnya ya? Divisi mana ya? Kira-kira dari sini sudah ada belum ya perwakilan dari divisi? Direksi yakinnya. Baik, sebelum kita umumkan pemenangnya, Mari sama-sama kita saksikan nominasi untuk baik, langsung pemenang. Siap. Pemenang dari lomba 5R Rumah Sakit Awal Bros Ayani 2021 akan diumumkan oleh Dr. Fani. kepada Dr. Fani, kami persilahkan. Ya, sebagai the best unit dari 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin Rumah Sakit Awal Bros Ayani tahun 2021 jatuh kepada unit ya, unit gizi sebagai the best unit 5R. Selamat kami ucapkan Selamat kepada unit gizi. Kami jemput koor dari gizi. Silakan pada Lastri. Kami jemput juga kesediaannya Dr. Dian untuk dapat ikut di tengah-tengah kami. Sama-sama selamat ya. Mudah-mudahan dipertahankan. Nah, Dokter Dian ngasih ininya. Oke, selamat ya Lastri dan tim ya. Ini. Selamat kepada Departemen Gizi yang telah memenangkan perlombaan 5R di tahun 2021 ini. Kalau tadi ada yang the best, sekarang ada yang the worst. Ada penghargaan untuk the worst juga ya. Betul. Kira-kira divisi mana sih yang mendapat gelar the worst unit of 5R? Kita izin jemput Dr. Doriani untuk memberikan hadiah dan juga mengumumkan the worst of 5R. Kepada dokter, kami persilakan dengan hormat. Kepada pemenang, harap bersiap-siap.
Tega gue. Nggak tega. Ya, izin unit yang the worst unit of 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. RS Al Sayani tahun 2021. Gak tahu ya. Mohon maaf izin ini unit keuangan. Filenya cukup banyak mungkin ya. Mungkin kita pikirkan seperti apa supaya lebih resik ya. Oke, makasih. Kami jemput Ibu Dery. Ini Dery dan Dery, Pak. Hadiahnya akan diberikan oleh Dr. Dery kepada Ibu Dery. Closing aja cara. Metamorfosis. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Tetap mempertahankan gelar yang didapat. Dan bagi yang belum menang, mari kita sama-sama untuk menjadi yang lebih baik lagi. Iya, semoga kita sama-sama belajar ke depannya. Dan satu lagi, acara ini bukan untuk maksudnya membuli, tapi untuk memotivasi kita untuk selalu rapi, untuk selalu 5R. Kembali lagi ke perayaan ulang tahun tadi, dengan bertambahnya usia kita, Dila. Betul. Banyak pula cerita dan pengalaman yang dapat kita bagikan. Karena setiap tahun hanya ada kata tumbuh dan berkembang. Betul sekali. Apalagi kita sudah menginjak angka 3 tahun, di mana banyak sekali metamorfosis yang ada di dalam sejarah Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Baik, sebentar lagi kita akan melihat cuplikan dari video perwakilan dari beberapa karyawan dan juga dokter spesialis mengenai metamorfosis Rumah Sakit Awal Bros Ayani dari tahun ke tahun. Mari sama-sama kita saksikan. Nama saya Sri Jawahara Laili, profesi saya dokter kebidanan dan kandungan. Waktu saya sakit kemarin, jadi emang saya tuh sampai curcol, ngadu saya nggak punya keluarga dok di sini. Dan direktur itu bilang, ya Dokter Fani, ya terima kasih banget. Dia itu cuma bilang, kami itu keluarga dokter loh dok. Jadi selama saya sakit di rumah itu ya memang saya dipantau sampai jam 1 pagi pergi di telepon, dokter mau dijemput pakai ambulans sekarang. Jadi seperti suasana rumah betul-betul tercipta ya. Iya, persaudaraan ya. Nah, ya home lah, kita tuh kayak keluarga. Dan ya harapannya insya Allah ke depannya kita semakin dekat satu sama lain. Berjuang bersama, gak ada yang tinggi, gak ada yang rendah. Kita bareng-bareng untuk awal bersama ini ke depannya yang lebih baik. Insya Allah dan kalau bisa sih mudah-mudahan kita bisa maju bersama, baik tenaga dokternya, rumah sakitnya, dari sisi keilmuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena memang rumah sakit adalah investasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang nggak pernah putus, selalu cepat perkembangannya. Mudah-mudahan kita juga sebagai dokternya, insya Allah bisa difasilitasi untuk meningkatkan keilmuan dan dibantu oleh rumah sakit juga. Saya Devi Haryani, sebagai perawat, sekarang di ruangan hemodialisa. Sudah berapa lama gabung di rumah sakit Awal? Di rumah sakit Ahmad Yani ini sudah sejak 2015. Ini gimana tanggapannya selama proses COVID ini? Di HD sendiri bagaimana? Di HD sendiri ya, kalau ada pasien COVID, kalau rawat jalan, otomatis pasiennya kita kasih jadwal yang di luar hadir rutin. Kalau hadir rutin kan pagi, sore gitu kan. Setelah selesai pasien hadir rutin semua, baru kita masukkan pasien untuk COVID. Jadi biasanya itu pada malam hari setelah pasien tadi rutinnya selesai. Betul lagi gimana perjalanan di awal saya mulai ini, mulai yang bangunan lama di rumah sakit Al-Bros, sekarang yang terus bagus. Apa nih kesan dan harapannya untuk rumah sakit Al-Bros? Kesannya ya
Awal Bros sekarang sudah bagus, sudah bisa go internasional ya. Iya, masuk ke satu Iya. ya. Ya. Kalau untuk Harapannya ya semoga makin lebih baik lagi dari segi apapun untuk kedepannya kita semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Sabta Bakti. Saya seorang perawat, itu perawat kamar duda sekarang ini posisinya. Dahulunya sih pegang semuanya, perawat poli dulu ya. perawat poli, perawat UGD, seperti itulah ceritanya. Sudah berapa lama nih Mas di Rumah Sakit Awal Bros Ayani Mas? Ayani. Dulunya kita Rumah Sakit Ayani, awalnya ya Rumah Sakit Ayani, dibeli oleh Awal Bros Group. Jadi awalnya kita poliklinik dan rumah sakit ini sudah ada tidak berjalan lah, sudah mulai ada unit-unit yang ditutup. Jadi dari sini bergabung sekitar tahun 2015. 2015. Iya, 2015. Gimana Mas? Kesan-kesannya selama di Awal Bros Ayani, kemudian selama bergabung di rumah sakit ini, kesan-kesannya gimana nih Mas? Kesan-kesannya yang paling berkesan itu saat kami masih di Rumah Sakit Awal Bros Ayani masih direnovasi. Saat itu kami berdinas di Poli ya. Dulunya kita gedung OTW sebelah itu kita sewa. Gedung sebelah. Gedung sebelah OTW di situ jadi poliklinik kita. Jadi kalau musim hujan kami kebanjiran kami ngepel. Itu hal yang tidak bisa dilupakan ya? Tidak bisa dilupakan. Banjir ya? Iya. Dan merangkap segalanya di situ. Jadi perawat UGD, perawat poli. Termasuk yang? Termasuk jadi perawat objin ya. Yang bagian ngepel-ngepel banjirnya? Kebagian juga, iya. Baik dokter dan perawat semua ya ikutlah dalam tim itu. Kalau untuk pengalaman yang nggak bisa dilupakan Mas, apakah termasuk banjir tadi atau ada pengalaman-pengalaman yang lain yang tidak terlupakan Mas selama di Ayani, masa-masa dulu lah, mengenang masa-masa lama ya kan? Ya, pengalaman yang paling tidak dilupakan waktu itu kita masih banyak kekurangan dokter. Dokter spesialis kita masih sedikit, dokter UGD juga masih sedikit. Jadi perawat-perawat senior ini masih banyak yang merangkap. Jadi saat itu ada paling berkesan, kita ada pasien kondisinya perburukan di ICU. Saat itu sudah dicoba pemasangan intubasi, tetapi setelah dicoba tidak berhasil. Jadi saya beranikan diri untuk mencoba. Setelah dapat izin dari dokter, saya coba. Alhamdulillah sekali pasang intubasi tersebut berhasil. Itulah pertama kali pasien-pasien kita yang pertama di ICU yang bisa. Jadi kesannya ya seperti itulah. Jadi kebanggaan tersendiri bisa membantu pasien untuk selamat seperti itu. Harapan saya yang paling terbesar adalah dari awal saya pindah ke Awal Bros kita ke Ayani lah ya, ke Ayani. Jadi ada pesan daripada keperawatan di Sudirman, waktu itu Mbak Umi sama manajer kita Pak Freddy berpesan ya, jadilah nanti pioner agar rumah sakit kita itu bagus dan menjadi rumah sakit rujukan. Jadi harapan saya paling besar adalah rumah sakit kita menjadi rumah sakit ya kalau bisa yang rujukan, dan kita ini ada di pusat kota, dan walaupun paling kecil kita bisa menunjukkan kita menjadi yang paling besar, maksudnya yang paling besar, pelayanan kita lebih baik dan kita menjadi tim dan yang makin solid lah, tim makin solid, dan kita dapat melayani pasien-pasien yang berkebutuhan khusus. Misalnya kita ada spesialisasi di bidang yang lain. Nama saya Rosdiati, saya TTK di sini. Kesan pertama saat bergabung di Rumah Sakit Awal Bros Ayani, kesan pertamanya ketika dipindahkan kemudian ditempatkan di sini gimana, dengan gedung lama, melihat gedung lama, gimana kesan pertama? Ya, kesan pertama di sini untuk pertama kalinya kami di sini dengan melayani pasien, dokter Darisman, dokter jiwa, dengan racikannya yang banyak, dengan beda dengan Rumah Sakit Awal Bros Sudirman. Kami harus dalam waktu 15 hari kami harus bisa membaca resep dokter Darisman dengan dan komputernya, sistemnya untuk pelayanan di Awal Bros Ayani yang baru ini. Kalau boleh tahu
Saya ceritakan ada cerita pengalaman, bukan termasuk yang lama ya di sini. Pasti ada dong pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan kayak pengalaman selama di rumah saya ini mulai dari gedung lama, kemudian di gedung baru, gimana Bu? Ya, pertama kali di gedung yang lama, kami dari Rumah Sakit Awal Bros Sudirman ke sini dengan apoteknya yang lumayan kecil, dengan racikannya yang banyak, dengan yang menumpuk-numpuk, dengan yang kita sebelum berdinas kita harus membuka tablet-tabletannya dulu, mengemas kapsul-kapsulnya dulu sebelum pasien praktek, sebelum dokternya praktek. Setelah itu susunan obatnya yang dulu masih dalam box seperti dalam box obatnya tersendiri. Enggak seperti sekarang lah ya Bu? Tidak seperti sekarang, tidak pakai dolipop, cuma disusun berdasarkan pemakaiannya. Obatnya yang paten kita buka-buka dalam botol-botolan, itu dihitung per 5/5-nya itu. Tadi itu merasakan lah ya suasana berdebu, banjir ya. Iya, suasana berdebu, suasana banjir. Dengan apoteknya yang satu hari itu tidak ada pasiennya juga. Pernah nggak ada pasien sama sekali? Tidak ada pasien sama sekali. Yang di dinas malam tidak ada pasien sampai kami keluar. Nggak, pokoknya nggak ada pasien sama sekali karena dipindahin ke sebelah dengan ruang yang kecil, orang nggak tahu terus ayahnya di mana. Kemudian menikmati juga lah ketika masa-masa hari hujan lebat, yang dia banjir, tahu lah ya Bu. Iya, hari hujan lebat, banjir, angkat-angkat. Terasa Bu nikmat. Berarti ikut juga mengepel waktu itu Bu, bukan banjir. Ikut. Kalau hujan udah angkat semua barang-barang kan ke atas yang di lantai. Sekarang kan di masa pandemi ya Bu, gimana cara penanganan pastinya kan berbeda. Gimana menurut Ibu selama dinas di masa pandemi COVID? Ya, pasiennya tentulah ramai, pasien COVID ya dengan obatnya yang banyak. Secara masuk urusannya juga ditujukan. Suasananya juga lebih berhati-hati mungkin, lebih cuci tangan, jangan lupa pakai masker untuk menghindari terpapar COVID. Dengan Ibu yang sudah lama di sini, kemudian merasakan bagaimana rumah sakit dulu yang masih gedung lama, kemudian kita pernah minjem di gedung sebelah, pasti dong ada sekarang sudah berganti dengan gedung baru. Apa nih Bu kesan dan harapan ke depannya itu lebih baiknya? Ya, setelah pindah dengan gedung lama, awal ada yang dibeli, gedung di sebelah pindah ke sebelah. Gedung baru harapannya makin maju lah, karena dari awalnya tidak ada pasien sama sekali dan sekarang mulai ramai. Semoga kedepannya urusan ini semakin maju. Maju Bu ya, karena dari gedung lama dulu berharap sekali cepat dari terbentuk gedung baru nih Bu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Dekawati Lira. Sekarang saya berada di bagian logum atau istilah logistik umum. Sudah berapa lama kita Kak di rumah sakit Awal Bros Ayani Pak? Saya berada di rumah sakit Awal Bros Ayani dari 1 April tahun 2015. Kita kan salah satu karyawan yang lama ya Kak ya di rumah sakit Awal Bros Ayani. Ya, saya dari rumah sakit klinik spesialis Ayani direktur ke rumah sakit Awal Bros Ayani. Dengan jangka waktu yang panjang Kak, kesan waktu pertama bergabung di rumah sakit Awal Bros Ayani gimana Kak? Saya merasa senang bisa bergabung di sini, apalagi rumah sakit Awal Bros Ayani dari dulu memang udah terpercaya. Rumah sakit Awal Bros memang udah terpercaya. Jadi saya merasa ikut senang, apalagi bergabung di sini ya di Awal Bros Ayani. Dengan jangka waktu yang sudah begitu lama, apalagi Kakak juga udah lama ya Kak di Awal Bros. Jadi masih berawal dari gedung-gedung lama. Boleh tolong Kak ceritakan sih pengalamannya selama yang pengalaman yang tidak terlupakan lah Kak selama di Awal Bros atau di gedung lama, bisa ceritakan? Banyak memang kisah yang kami dapat waktu kami bergabung di rumah sakit Awal Bros Ayani. Dulu kami ditempatkan di sebelah, di gedung sebelah. Waktu itu kita masih ngontrak. Waktu itu kami di bagian farmasi, saya ditempatkan di bagian farmasi. Ya, suasananya banjir, panas, ruangnya kecil. Jadi kalau misalnya mengambil obat di situ tuh harus berdempet-dempet, bergeser-geser sama kawan. Ya itulah mungkin
karena mungkin kegigihan juga dari owner, juga semuanya, marketingnya, kerjasama semuanya, ya Rumah Sakit Ayani udah berdiri seperti ini. Selamat pagi dok. Pagi, hai. Boleh kenal diri dulu dok. Ya, pagi. Nama saya Dr. Ari, Kurniasi, spesialis anak. Sudah berapa lama bergabung di Rumah Sakit Al Bros Ayani? Ya, sudah cukup lama ya, dari awal tahun 2016. Dulu waktu saya pertama kali bergabung itu masih kecil ya, seperti sebuah klinik. Jadi rawat inap juga sedikit, kemudian hanya terdiri dari 2 lantai saja. Kemudian gedung tersebut dibangun ulang menjadi gedung yang seperti saat ini. Pesan dan harapan ke depannya dok, akan gigap lagi kita Ya, saya yang melihat dari awal menyaksikan ya perubahan dari klinik Ayani, gedungnya seperti itu, kemudian menjadi Rumah Sakit Al Bros Ayani yang semegah ini, yang ikut senang dan bangga ya. Semoga Rumah Sakit Al Bros Ayani tetap menjadi rumah sakit rujukan, terpercaya dengan pelayanan yang semakin prima. Nama saya Aris Pandi. Sebelumnya saya di sini site engineer-nya untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Al Bros Ayani. Konsep awalnya itu kita belum tahu kalau ada pandemi seperti yang sekarang sampai mungkin tahap keberapa saya juga nggak terlalu paham. Awalnya konsepnya lantai 6 itu namanya, kita cuma fokus itu untuk rawat inap, penambahan rawat inap. Dulu dari awal proyek memang kita kosongkan, dan tahap selanjutnya jika memang itu rawat inap memungkinkan untuk ditambah, kita akan lanjutkan. Kemudian memang terjadi seperti itu dan lanjut ke pembangunan lantai 6 sendiri sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi sampai, kita udah waktu itu pekerjaan lebih kurang sudah 75% sampai 80% lah pekerjaan lantai 6. Nah, terjadilah di situ pandemi. Terjadi pandemi, kita konsep ulang rawat inap kita jadi tempat untuk COVID-19. Nah, mendadak dapat info seperti itu, kita merubah ini konsep rawat inap menjadi konsep untuk ruang isolasi. Secara keseluruhan isolasi di lantai 6 itu full untuk kita rencanakan untuk COVID pandemi ini. Ya, kita siapkan untuk itu. Nah, ini ceritanya ya lumayan luar biasa kalau saya alami karena pandeminya kan mendadak. Jadi tiba-tiba kami sebagai tim proyek lah dikatakan untuk siap untuk merubah dalam waktu sekitar 14 hari harus siap untuk jadi full ruang isolasi Pinere. Demikian rangkaian acara yang sudah kita lalui untuk perayaan 3 tahun dari Rumah Sakit Al Bros Ayani. Ya betul, setiap tahunnya banyak suka dan duka serta canda tawa yang telah kita lewati bersama. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Rumah Sakit Al Bros Ayani yang ketiga. Kesehatan untuk Anda. Semoga tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Betul, sekalian juga kami ucapkan terima kasih atas dedikasinya untuk dokter spesialis, dokter umum, serta karyawan dan karyawati yang telah memberikan terbaiknya, kinerja terbaiknya untuk Rumah Sakit Al Bros Ayani. Dan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Betul sekali. Kalau tadi sudah dibuka dengan pantun, izinkan ditutup juga dengan pantun. Gudang penyimpan si benih padi, padi dibawa ke tengah sawah. Semoga kita dapat bertemu lagi. Salam penutup menjadi pemisah. Saya Dika Triandana. Saya Nadila Rahmadini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.